Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Muhammad Rajab Mubarak, 2. Husniatul Wahidah, 3. Citra Nurlaila Putri, 4. Fitriana Deswita Maharani akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah kontrak drafting, yaitu materi tentang perjanjian hutang piutang. Selanjutnya, para anggota kelompok akan menjelaskan materi tentang hutang piutang. Pengertian perjanjian hutang piutang. Perjanjian merupakan tindakan hukum dari satu orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak, maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi. Perjanjian hutang piutang diatur dalam pasal 1754 KUHP Perdata tentang utang piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan atau klaim kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan, dan bila debitur tidak mampu memenuhi, maka kreditur berhak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Bentuk-bentuk perjanjian hutang piutang. Menurut Salim HS, perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan di antara para pihak yang melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang. Yang pertama, kreditur. Pihak kreditur atau sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang atau pihak yang berutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua, pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang atau pihak yang berutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Perjanjian kreditur dengan debitur dalam undang-undang. Perjanjian utang piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian utang piutang. Kewajiban kreditur. Pada pokoknya, kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata menentukan sebagai berikut. A. Uang yang telah diserahkan kepada
debitur sebagai pinjaman sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur. B. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu dan kreditur menuntut pengambilan utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. C. Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan. Hakim setelah pertimbangan keadaan debitur akan menentukan waktu pengembalian tersebut. Kewajiban debitur. Pada pokoknya, kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula. Hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1763 KUH Perdata. Untuk selanjutnya ada contoh perjanjian hutang piutang Koperasi Febi Uin Saizu dan nasabah Kunchorowati. Pada hari ini, Senin tanggal 1 bulan November tahun 2021, bertempat di Purwokerto yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 40A Karanglanjing, Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan kode pos 53126. Kami yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara pihak pertama dan pihak kedua. Nama Muhammad Rojab Mubarok, jabatan pimpinan Koperasi Febi Uin Saizu, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini bertindak sebagai kedudukannya tersebut berdasarkan kuasa di bawah tangan bermaterai cukup tertanggal 5 November 2021 nomor 123 /KFUS /5 Demikian untuk dan atas nama direksi mewakili Koperasi Febi Uin Saizu yang didirikan dengan akta nomor 123 tanggal 10 bulan Juni tahun 2000, untuk selanjutnya disebut pihak pertama. Selanjutnya nama Kunchorowati, alamat Jalan Gang Sempit nomor 20 Kecamatan Patik Raja Kabupaten Banyumas, pekerjaan pedagang, nomor identitas 33011 dan seterusnya, nomor telepon 0823 dan seterusnya, bertindak atau atas nama diri sendiri atau nasabah. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama dan kedua selanjutnya disebut para pihak bertindak sebagaimana tersebut di atas. Menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. A. Pihak nasabah membutuhkan tambahan modal usaha untuk meningkatkan volume usahanya, terutama untuk pengadaan modal. Yang B, salah satu cara untuk memperoleh tambahan modal usaha tersebut adalah dengan fasilitas hutang piutang di koperasi. C, untuk keperluan tersebut, pihak pertama mengajukan permohonan hutang piutang tanggal 25 bulan Oktober tahun 2021 kepada pihak pertama. D, surat pihak pertama nomor 124/KFUS /4/2021 tanggal 1 bulan November tahun 2021 tentang persetujuan permohonan pembiayaan modal usaha hutang piutang kepada pihak kedua. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para pihak bersepakat untuk saling mengikat membuat perjanjian hutang piutang dengan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal 1 tentang definisi. Yang pertama, hutang piutang adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain atau debitur sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang atau uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama. Yang kedua, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yang ketiga, nasabah berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak yang berhutang kepada kreditur. Yang keempat, ada plafon adalah jumlah maksimal pinjaman yang diberikan koperasi kepada nasabah. 5. Penjamin adalah pihak lain yang memberikan jaminan atas pinjaman yang diterima oleh nasabah. Selanjutnya ada pasal 2 tentang fasilitas kredit. Yang pertama, kesediaan koperasi memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan tersedianya dana. Koperasi menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk angsuran dan debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit ini. Dengan ini, secara tegas mengaku pada saat ini berhutang kepada koperasi sebesar 5 juta rupiah.
selanjutnya disebut pinjaman. Jumlah belum termasuk bunga dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar oleh debitur. 2. Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 12 bulan yang dimulai sejak tanggal 1 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 bulan November 2022. 3. Apabila dianggap perlu oleh koperasi dan atau apabila pinjaman ini membahayakan kelangsungan usaha koperasi, koperasi berhak meninjau kembali secara berkala dana atau membatalkan pinjaman dan atau menurunkan plafon pinjaman. Tanpa terlebih dahulu memberitahukan debitur dan koperasi tidak bertanggung jawab kepada debitur atas segala akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pembatalan pinjaman atau penurunan plafon tersebut. Yang keempat, nasabah berkewajiban untuk membayar bunga pinjaman kepada pihak koperasi sebesar 20% dalam 1 tahun, sudah termasuk biaya administrasi. Yang kelima, nasabah menyetujui bahwa pinjaman yang dilakukan berdasarkan perjanjian hutang piutang yang digunakan untuk modal usaha. Pasal 3. Penarikan pinjaman. 1. Kredit akan ditarik kembali oleh koperasi apabila nasabah terbukti memiliki kredit macet di lembaga lain. Pasal 4. Pembuktian hutang. 1. Nasabah menyetujui bahwa pinjaman nasabah kepada koperasi berdasarkan perjanjian hutang piutang ini pada waktu tertentu akan terbukti dari A. Surat aksep, tanda terima uang, atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh koperasi. B. Pembukuan. Catatan-catatan dan administrasi yang dipegang dan dipelihara oleh koperasi sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada debitur. C. Surat-surat dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh koperasi. Pasal 5. Pembayaran kembali. 1. Pinjaman yang diperoleh berdasarkan perjanjian hutang piutang ini harus dibayarkan sampai lunas paling lambat pada tanggal 30 November tahun 2022. 2. Pembayaran dilakukan oleh debitur dengan cara mengangsur pokok pinjaman sebesar 100.000 ditambah bunga pinjaman sebesar 25.000 tiap tanggal 1 bulan berjalan. 3. Semua pembayaran kembali dilakukan di kantor koperasi Febi Uin Saizu atau jika kemungkinan bisa ditransfer ke rekening koperasi. Pasal 6. Pernyataan dan jaminan nasabah. 1. Nasabah menyatakan dan menjamin kepada koperasi bahwa debitur akan mengembalikan semua pinjaman serta bunganya dengan bertanda tangan di atas materai dan menyertakan fotokopi KTP dan KK sebagai jaminan surat bukti usaha yang dijalani. Pasal 7. Kewajiban nasabah. 1. Nasabah harus melakukan pembayaran penuh sampai lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang berdasarkan perjanjian hutang piutang ini. 2. Pinjaman yang diberikan koperasi harus digunakan untuk modal usaha. Pasal 8. Pelanggaran atau kelalaian. 1. Jika nasabah lalai atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban yang sudah ditetapkan, maka koperasi berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman meskipun jatuh tempo perjanjian ini belum dicapai. Pasal 9. Penyelesaian perselisihan. 1. Para pihak sepakat untuk menempuh jalan kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan hal-hal atau perselisihan yang timbul. 2. Apabila jalan musyawarah dianggap tidak berhasil, untuk mendapatkan penyelesaian, keduanya sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih domisili dengan segala akibatnya. Pasal 10. Penutup. Surat perjanjian ini dibuat di atas kertas berdasar kertas bermaterai yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Mengetahui pihak pertama koperasi Muhammad Rajab Mubarak, pihak kedua nasabah Kuncorawati
serta saksi-saksi Kusniatul Wahidah, Fitriana Deswita Maharani, dan Citra Nurlaila Putri. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang perjanjian hutang piutang. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.